Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan dan air. Pembangunan bendungan dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Bendungan Pidekso berada di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Progres tahap pertama sudah mencapai 92%. Pekerjaan pembangunan bendungan tidak dihentikan selama wabah pandemi COVID-19 untuk menjaga kesinambungan roda perekonomian. Terutama penyediaan lapangan kerja bagi kontraktor, konsultan, dan tenaga kerja konstruksi beserta kegiatan yang mengikutinya. Bendungan Pidekso merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN di bidang sumber daya air, termasuk kategori bendungan multifungsi dengan kapasitas 25 juta meter kubik. Direncanakan mampu mengairi daerah irigasi seluas 1.500 hektar. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan intensitas tanam dari 133% menjadi 240%. Ada 1.500 untuk irigasi di Wonogiri, 1.500 hektar. Kemudian juga 300 liter per detik ya. Itu untuk air bersih yang sehat, itu air baku yang sehat, mengganti apresiasi terhadap masyarakat Kabupaten Wonogiri bahwa air Pidekso ini untuk Wonogiri. Bendungan ini berada di hulu sungai Bengawan Solo, dibangun untuk mendukung penyediaan air baku 300 liter per detik di wilayah Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Kota Solo, dan sekitarnya. Dengan pengelakan aliran sungai ke dalam saluran konduit hari ini merupakan tanda akan dimulainya pelaksanaan bangunan utama tanggul bendungan Pidekso berupa pekerjaan galian tubuh bendungan, perbaikan pondasi, pekerjaan timbunan yang selanjutnya dapat menampung air dengan volume tumpungan 25 juta meter kubik. Selain irigasi, pembangunan bendungan Pidekso sangat diperlukan sebagai pengendali banjir, juga sebagai lahan konservasi dan pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berlokasi di Kabupaten Wonogiri, bendungan dikerjakan kontraktor PT PP atau Pembangunan Perumahan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp436,9 miliar dengan masa pelaksanaan selama 2.549 hari. Sedangkan untuk pelaksanaan efektif, bagian bendungan dimulai pada pertengahan 2018. Tahap kedua pekerjaan bendungan ditargetkan selesai pada Desember 2021. Di Provinsi Jawa Tengah, Kementerian PUPR juga membangun 7 bendungan lainnya. Ketujuh bendungan tersebut yakni Bendungan Logong di Kabupaten Kudus dan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar. Kedua bendungan ini sudah rampung pengerjaannya. Selanjutnya, bendungan yang masih dalam tahap pembangunan yakni Bendung Bener di Kabupaten Purworejo, Bendungan Randu Gunting di Kabupaten Blora, Bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar, Bendungan Jeragung di Kabupaten Demak, dan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap.
ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Warga jalannya juga banyak yang hilang, daripada yang rusak nih. Harusnya diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Kapan dibenerinnya? Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita? Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan.
memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Kabupaten Kudus merupakan wilayah agraris dan destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terkenal dengan sebutan Kota Kretek, memiliki destinasi wisata religi antara lain tempat ziarah Sunan Muria dan peninggalan Sunan Kudus yaitu Menara Kudus yang berada di pusat kota Kudus. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, pedagang, usaha, dan buruh pabrik. Pada musim kemarau, wilayah Kabupaten Kudus sering mengalami kekeringan, sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur sebagai upaya peningkatan ketersediaan air irigasi pendukung produksi pertanian. Itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana SNVT Pembangunan Bendungan berupaya meningkatkan ketersediaan air untuk irigasi baku dengan membangun bendungan Logung. Terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Bendungan Logung akan mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Daerah genangan bendungan seluas 144,06 hektar. Meliputi Duku Selalang, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Duku Sintru, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pembangunan dilaksanakan pada 2015 dan telah selesai pada 2018 lalu. Kemampuannya menampung air mencapai 20,15 juta meter kubik. Digunakan untuk suplai irigasi seluas 2.805 hektar. Daya tampung waduk mampu mengurangi debit banjir kala ulang 100 tahun sebesar 110 meter kubik per detik. Debit air baku yang dihasilkan mencapai 200 liter per detik untuk wilayah Kabupaten Kudus. Tidak hanya itu, air waduk bisa menjadi pembangkit listrik mikrohidro 0,5. Angka ini cukup memenuhi kebutuhan operasional Bendungan Logung dan memungkinkan bendungan ini akan menambah destinasi wisata baru di Kabupaten Kudus. Kita sudah selesai membangun bendungannya, ya. Ini tentunya dilanjutkan dengan jaringan irigasinya. Irigasi existing kan ada 2.800, itu yang existing. Kita lanjutkan dengan ekstensifikasinya, perluasannya, perkembangannya 2.500 kan, sehingga nanti jadi 5.300. Tahun 2019 selesai semuanya, sehingga kita mempunyai 5.300 hektar untuk wilayah Bendungan Waduk Logung ini, ya, irigasi premium itu. Saya kira impounding untuk daerah Kudus ini kan hujannya cukup tinggi. Ini untuk 20 juta sudah kita tutup. Ini kan baru mulai musim hujan. Nah, ini satu musim hujan ini harapan saya sudah bisa spill out, sudah melimpah di spillway, sudah penuh, ya, 20 juta.
Pembangunan bendungan dikerjakan kontraktor konsorsium BUMN, yakni PT Wijaya Karya dan PT Nindya Karya. Keseluruhan biaya pembangunan bendungan yang mencapai 620 miliar rupiah diperoleh dari APBN. Bendungan Legung dibangun di atas lahan seluas 144,06 hektar. Di area lahan yang akan digenangi air bendungan tidak terdapat pemukiman warga. Kelak, bendungan diharapkan bisa dijaga para stakeholder dan difungsikan secara maksimal. Sebab selain bertujuan untuk irigasi, pengendali banjir, air baku, dan pariwisata, Bendungan Legung juga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Since our very first day, we've been carving history. To build monumental works for the nations. We are part of the nation's growth, working tirelessly to leave behind a legacy, reflected by our seal of quality that defines our identity. This is our pride, as our deeds and achievements shine forever brightly. 63 tahun umur PP adalah umur yang cukup panjang dan dewasa dalam mengelola sebuah company. Pelabuhan Kali Baru adalah kebanggaan baru bagi PP. Pada era sekarang kita punya deck on pile seluas 40 hektar. Di upstream kita akan dapat return dari investasi. Di middle stream pada saat konstruksi dan EPC bergerak. Di downstream kita punya high rise, precast, dan equipment. Sehingga semua pemegang saham akan dapat 3-point swing effect dari seluruh proses bisnis PP. Pada ujungnya PP akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dengan market kapitalisasi target pada 2 tahun ke depan sebesar 120 triliun. Since the early days until now, PT PP as a green construction company continues to focus its business on profit growth, human resources development, and environmental concerns. It's become our pride that PT PP Tbk has become a construction pioneer in Indonesia. Supported by main business pillars classified into upstream, PP Property, PP Energy, PP Infrastructure, midstream, EPC, construction, and downstream, PP Presisi, PP Urban. To be the reflection of the commitment, PT PP continuously growing and supporting the world-class infrastructure development. The company has been appointed as the primary contractor for the development of Kali Baru Port and is involved in various strategic mega construction projects at a national and international level.
PT PP established itself as a role model. PT PP conducts its business with professional, strategic, and a detailed approach to ensure that everything is well planned and runs on track. In the digital era of today, PT PP strives to remain innovative by utilizing the latest technologies such as the Building Information Modeling (BIM), which is a digital construction system that maps information and data from all the aspects of the physical construction of a project. The Enterprise Resources Planning (ERP) system, which integrates and automates the business process related to the operations, production, and distribution aspects. By implementing the ERP system, PT PP expects its business processes to be well integrated and therefore can accelerate the reporting process and assist in strategic decision making in order to increase productivity. To produce qualified and professional human resources, from the very beginning, PT PP has been developing budding employees through training programs at PP University. These young talents are expected to improve their capabilities, to be flexible in their job placements, and to become the future leaders of PT PP. We believe that corporate values are the strongest foundation in determining the company's action and direction in the future. Our values are PP BIT, personal awareness, professional, be grateful, integrity, and discipline. With our experience, professionalism, and performance, PT PP has obtained numerous awards and recognitions, both at national and international stages. We are the reflection of our generation. We are here to build our nation through integrity, hard work, and the passion to keep growing together with Indonesia. PT PP, to be a sustainable ASEAN class construction company. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur. Salah satunya Bendungan Kamijoro yang merupakan program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Juga salah satu program yang menjadi target akan tercapai selain pemeliharaan jalan nasional, pembangunan jalan baru, jalan tol, waduk, kota baru, pelatihan konstruksi, dan sertifikasi konstruksi. Bendungan Kalijoro berada di Dusun Kaliwiru, Desa Tuksono, Kecamatan Sontolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pembangunan jaringan irigasi baru dilakukan secara bertahap. Bendungan Kamijoro sendiri berada di aliran Kali Progo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Manfaat dari Bendungan Kamijoro akan mengairi sawah seluas 2.370 hektar di Kabupaten Bantul dan diharapkan meningkatkan intensitas tanam dari 205 menjadi 270%. Bangunan bendungan juga menyediakan prasarana pengambilan air baku ke arah Kabupaten Kulon Progo sebesar 500 liter per detik. Kamijoro yang kita lihat itu lebarnya adalah 154, kemudian tingginya elevasi tinggi daripada bendung
mercu bendungnya adalah 2,4. Dibangun tahun 2016 sampai 2018. Jadi manfaatnya untuk Bantul itu untuk irigasi sebesar 2.370 hektar untuk layanan daerah irigasi, dan nanti rencana untuk air baku untuk Bantul, Kabupaten Bantul adalah sebesar 200 liter per detik. Sedangkan untuk Kulon Progo sendiri adalah direncanakan 300 liter per detik. Nanti untuk kebutuhan apa saja? Di situ adalah untuk bandara yang baru, Yogyakarta International Airport yang baru, terus kemudian untuk industri pasir besi dan lainnya digunakan untuk reguler di Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan bendungan Kamijoro juga dilengkapi dengan taman, sehingga menjadi ruang terbuka publik yang banyak dikunjungi wisatawan. Wisatawan yang datang memanfaatkan taman yang ada untuk beragam aktivitas seperti bersantai, berolahraga, dan bersuah foto. Bagus sih Mas, untuk tempat wisata baru, biar untuk ngurai kemacetan di Jogja kan malas kadang ke Jogja. Jogja kan macet, jalan-jalan udah macet, saya mending ke arah sini biar nggak begitu macet. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Bendung Kamijoro pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunannya dilakukan dengan kontrak tahun jamak 2016-2018 sebesar Rp229 miliar oleh kontraktor PT Waskita Karya dan PT PP Kerjasama Operasi. Sementara konsultan supervisinya adalah PT Yodya Karya dan PT Caturbina dengan nilai kontrak Rp7,8 miliar. Selain membangun bendungan, pekerjaan lainnya adalah merehabilitasi saluran sepanjang 9,6 km. Pekerjaan intake air baku, pembuatan rumah panel, dan penghijauan.